Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari series The Rain part yang kedua. Untuk kalian yang belum menonton part pertamanya, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menonton part pertamanya lebih dulu. Sebab part yang kedua ini merupakan lanjutan dari part yang pertama. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Part yang kedua dibuka dengan memperlihatkan Simon dan yang lainnya yang sedang menyusuri suatu wilayah untuk mencari tempat peristirahatan. Lea bersama Patrick masih saja memikirkan sosok Jin yang sudah mereka anggap sebagai anggota keluarga. Lea dan Patrick sangat merasa kehilangan dari sosok Jin. Saat mereka akan melanjutkan perjalanan, Lea menemukan sebuah rumah mewah yang berdiri megah di tengah hutan. Karena cuaca akan turun hujan, mereka pun memutuskan untuk berteduh di tempat itu. Saat tiba di depan rumah tersebut, terdapat seorang pria yang menyuruh Martin untuk memberikan senjatanya jika dia ingin masuk ke dalam rumah. Martin pun sempat menolaknya. Akan tetapi, karena hujan akan turun, Martin pun terpaksa menuruti perintah orang itu. Di dalam rumah, mereka semua disambut baik oleh penghuni di rumah tersebut. Penghuni di rumah itu seakan tak peduli dengan apa yang terjadi saat ini. Para penghuni di rumah itu juga memberikan tempat tidur bagi kelompok dari Simon. Saat pagi hari, kelompok dari Simon dibangunkan oleh seorang pria yang mengajaknya untuk berkeliling di sekitar rumah tersebut. Di luar rumah, banyak sekali buah-buahan dan juga sayuran yang tumbuh dengan subur. Bahkan, mereka menggunakan air hujan sebagai sumber kehidupan tanaman tersebut. Setelah berkeliling, Simon dan yang lainnya diberikan tempat mandi dan juga pakaian bagi mereka semua. Simon dan yang lainnya seketika merasa sangat senang. Namun, hanya Martinlah yang memiliki rasa was-was terhadap penghuni di rumah itu. Saat akan mandi, Martin menolak tawaran dari salah satu penghuni di rumah itu sebab Martin merasa takut jika air yang digunakan mungkin saja terkontaminasi dengan virus. Salah satu penghuni di rumah itu pun mencoba air mandi tersebut sebagai bukti jika air yang digunakan benar-benar aman. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk mandi. Berbeda halnya dengan Martin, dia menolak untuk mandi dan lebih memilih untuk menyelidiki tentang rumah tersebut. Saat selesai mandi, luka tusuk di perut Rasmus pun mulai terinfeksi. Rasmus hanya memilih untuk diam saat Simon atau kakaknya mengajaknya berbicara. Kemudian, mereka semua pun diberikan makanan lezat oleh penghuni di rumah itu. Mereka semua yang tak pernah makan seenak ini langsung melahap semua makanan yang disajikan. Dari suatu arah, datanglah Martin yang mengajak teman-temannya untuk pergi dari sana. Martin beranggapan jika ada yang tak beres di rumah itu. Martin menganggap jika penghuni di rumah itu menganut sekte yang sesat. Bukannya mendengarkan ucapan dari Martin, mereka semua malah mengabaikan Martin dan lebih memilih untuk melanjutkan makan. Di halaman rumah, Lea berbincang dengan seorang lansia yang sangat peduli kepadanya. Lansia itu seperti mengetahui suatu hal jika Lea memiliki kisah kelam di masa lalunya. Benar saja, Lea pun menceritakan masa lalunya yang tak pernah bisa dia lupakan. Kisah masa lalu Lea bermula saat dia diundang untuk menghadiri acara pesta di rumah temannya.
Ibu dari Lea sempat memohon agar Lea tak pergi ke pesta tersebut, sebab ibu dari Lea memiliki firasat buruk tentang apa yang akan terjadi. Lea pun tak memperdulikan ibunya. Dia tetap pergi ke pesta temannya tanpa meminta persetujuan dari ibunya. Beralih ke Simon, Rasmus yang tengah kesakitan akhirnya diobati oleh seorang dokter di rumah itu. Simon merasa curiga sebab dokter itu memiliki jarum suntik yang sama seperti milik anggota Apollon. Simon pun bertanya tentang siapa sebenarnya dokter itu. Namun, dokter itu enggan menjawabnya. Setelah selesai diobati, Simon mengambil salah satu jarum suntik tanpa sepengetahuan dari dokter sebelumnya. Simon merasa curiga jika dokter itu adalah mata-mata dari Apollon. Di salah satu ruangan, Simon menemui dokter sebelumnya untuk meminta penjelasan tentang isi dari jarum suntik tersebut. Sebab yang Simon ketahui, jarum suntik itu memiliki virus yang menyebar saat ini. Beralih ke Lea, seorang lansia menyuruh Lea agar menenangkan hatinya lebih dulu sebelum Lea melanjutkan cerita masa lalunya. Setelah itu, Lea pun kembali bercerita jika saat dia menghadiri pesta di rumah temannya, semuanya berjalan dengan normal. Akan tetapi, tanpa dia sadari, minuman yang diminum oleh Lea sebelumnya mengandung narkotika yang membuat Lea pun menjadi mabuk. Dan saat Lea mabuk inilah, teman laki-lakinya melakukan pelecehan dengan cara live streaming di media sosial milik Lea. Lea tak menyadari hal itu, sebab kondisi Lea benar-benar sangat mabuk. Dan keesokan harinya, video Lea pun tersebar kemana-mana. Bahkan, ibunya menonton live streaming tentang Lea kemarin malam. Lea merasa sangat bersedih dan sangat menyesal. Andai saja Lea menuruti perkataan ibunya, mungkin saja ini semua tak akan terjadi. Beralih ke Martin, saat Martin menyusuri ke suatu ruangan tertutup, dia melihat pegawai di rumah itu yang memasak daging dengan sembunyi-sembunyi. Saat Martin mendekatinya, dia dilarang masuk oleh salah satu penghuni di rumah itu. Martin pun menceritakan hal ini kepada Simon, sebab hanya Simonlah yang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Martin. Simon juga menceritakan kepada Martin jika dia baru saja mengetahui jika ada anggota Apollon di rumah itu. Selesai berbincang, Martin pun mengumpulkan teman-temannya dan mengajak mereka semua untuk pergi dari sana. Simon pun menyetujuinya, akan tetapi yang lainnya malah memilih untuk tinggal. Mereka beranggapan jika penghuni di rumah itu sangat baik kepada mereka. Martin yang kesal pun, dia memutuskan untuk mencari kecurigaannya lebih lanjut di rumah tersebut. Kembali ke Lea, Lea pun melanjutkan ceritanya ke seorang lansia sebelumnya. Lea mengatakan saat kejadian memalukan tersebut, Lea memohon kepada Tuhannya agar orang-orang yang berbuat jahat kepadanya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tepat setelah Lea berdoa, hujan virus mematikan pun mulai turun di wilayahnya. Lea merasa terkejut setelah melihat teman-temannya yang tiba-tiba menjadi mati. Beberapa hari pun telah berlalu. Ketua di rumah itu mengadakan pesta makan daging yang hanya dilakukan setiap beberapa waktu sekali. Martin yang nekat menerobos masuk ke ruangan tertutup sebelumnya, akhirnya dia pun menemukan kecurigaannya jika penghuni di rumah itu menggunakan daging manusia sebagai bahan makanan. Di ruang makan, akhirnya ketua tersebut mengakui jika mereka semua adalah kanibal. Kelompok dari Simon yang tinggal di rumah itu harus menyerahkan salah satu dari mereka untuk dikorbankan. Kelompok dari Simon diberikan sebuah kertas yang mana jika salah satu di antara mereka mendapatkan kertas berisi bunga, maka dialah yang akan dikorbankan. Ketua di rumah itu akan membiarkan mereka pergi jika tradisi ini selesai. Tak disangka, Lea mendapatkan kertas berisi bunga yang berarti jika Lea harus dikorbankan. Seorang lansia yang mendengarkan curhatan dari Lea sebelumnya, tiba-tiba angkat bicara jika dia akan menggantikan posisi dari Lea. Lansia itu berpesan kepada Lea untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Seketika, Lea pun merasa sangat bersedih. Ini, Simon dan yang lainnya memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Saat akan pergi, seorang dokter yang menolong Rasmus sebelumnya akhirnya menceritakan wabah virus hujan ini yang sengaja dibuat.
Dokter itu pun menyuntikkan virus ke dalam tubuhnya sebagai penyesalannya karena bekerja di Apollon. Simon yang melihatnya pun seketika merasa terkejut dan bertanya-tanya tentang apa yang dimaksud pria itu mengenai virus hujan ini yang sengaja dibuat. Keesokan paginya, saat Martin bersama Patrick sedang mengobrol berdua, mereka pun melihat seekor anjing yang akan mendekati mereka. Martin pun berniat menembak anjing itu sebab anjing tersebut pastinya telah terinfeksi oleh virus mematikan. Namun, Patrick melarang Martin dan lebih memilih untuk melempar batu ke arah anjing itu agar anjing itu merasa takut dan segera pergi. Rasmus yang berada di sebuah rumah merasakan kesakitan dengan luka tusuk di perutnya. Di samping itu, persediaan makanan mereka telah habis. Martin pun mengajak teman-temannya untuk mencari bunker bawah tanah terdekat. Rasmus yang tak bisa berjalan pun terpaksa harus tinggal di rumah itu. Patrick akan menjaga Rasmus selagi Martin dan yang lainnya mencari bunker bawah tanah. Ketika Martin dan yang lainnya memulai perjalanan mereka, Rasmus mendekati Patrick dan menunjukkan jika dia sebenarnya tak merasakan sakit. Rasmus terpaksa berbohong kepada mereka semua sebab dia ingin berduaan dengan Patrick. Rasmus mengungkapkan perasaannya jika dia menyukai Patrick. Di lain sisi, Martin bersama Simon mulai dekat satu sama lain. Martin terlihat menyukai Simon yang kini menjadi bagian dari kelompoknya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Simon dan yang lainnya pun telah tiba di bunker bawah tanah. Di dalam bunker itu, Simon melihat banyak sekali coretan dan juga gambar yang mungkin dilakukan oleh seorang anak kecil. Ketika Patrick melihat salah satu gambar, dia pun teringat masa lalunya ketika dia bersama ayahnya diberikan hadiah mobil secara tiba-tiba. Di salah satu meja, Patrick menemukan sebuah tablet yang di dalamnya terdapat video tentang seorang dokter yang melakukan uji coba virus kepada seseorang. Simon yang melihatnya pun seketika merasa bersedih dengan kelakuan dari anggota Apollon. Simon kemudian mengajak teman-temannya untuk segera pergi dari bunker tersebut. Di luar bunker, saat mereka akan kembali ke tempat dari Rasmus berada, hujan pun tiba-tiba turun. Tak ada pilihan lagi, Simon dan yang lainnya pun memutuskan untuk berteduh di dalam bunker selagi menunggu hujan reda. Saat di dalam bunker, Patrick menemukan minuman keras yang kemudian dia minum. Hal ini pun mengingatkan Patrick dengan masa lalunya ketika dia sedang mabuk-mabukan di dalam mobil saat hujan turun. Ketika Patrick keluar dari mobil, dia merasa terkejut dengan pemandangan mengerikan tentang tewasnya semua orang. Dan itulah kisah Patrick saat virus hujan mematikan terjadi. Patrick yang sedang mabuk kemudian mendatangi Simon yang tengah sendirian. Sementara itu, Rasmus bersama Patrick yang sedang bersenang-senang tak menyadari jika atap rumah yang mereka tinggali ternyata bocor. Tetesan air hujan di rumah itu pun mengenai wajah dari Patrick. Di sisi yang berbeda, Patrick yang sedang mabuk tiba-tiba mendorong Simon keluar bunker. Hal ini pun membuat Simon terkena air hujan. Patrick memanggil Martin dan menyuruh Martin agar menembak Simon. Namun, Lea membela Simon dan ikut ke tempat hujan untuk memastikan jika air hujan ini telah aman. Martin yang merasa takut kemudian mengurung mereka berdua di dalam bunker. Martin bertanya kepada Patrick mengapa Simon bisa terkena air hujan. Patrick pun hanya diam saja. Di dalam rumah, Rasmus bersama Patrick memutuskan untuk tidur malam. Rasmus menyadari jika air hujan yang mengenai wajah Patrick tak berefek apapun. Sementara itu, Martin yang sudah menunggu Simon dan Lea selama berjam-jam, akhirnya Martin pun memutuskan untuk mengeluarkan mereka berdua.
Martin merasa jika air hujan mungkin sudah tak mengandung virus. Untuk membuktikan hal itu, Martin pun memberanikan dirinya untuk bermain air hujan. Benar saja, air hujan itu pun sudah tak mengandung virus. Martin berpikiran jika 6 tahun berlalu mungkin membuat virus hujan telah hilang. Di dalam bunker, Martin menemui Patrick dan mengajak Patrick untuk pergi dari sana. Saat berada di luar bunker, Martin menyuruh Patrick untuk pergi. Martin tak ingin ada pengacau di kelompoknya. Martin diberitahu Simon jika Patricklah yang mendorongnya ke tempat hujan. Beralih ke Rasmus, saat Rasmus terbangun dari tidurnya, terdapat anjing yang menjilati wajahnya dan juga wajah dari Patrice. Saat Rasmus membangunkan Patrice, Patrice pun sudah tak bernyawa. Rasmus yang sangat panik, kemudian membawa Patrice ke tempat kakaknya berada. Tak disangka, Patrick yang tiba di tempat itu malah kabur meninggalkan Rasmus. Kini, dengan sekuat tenaga, Rasmus menyeret Patrice untuk menemui kakaknya. Di tempat yang berbeda, Patrick tertangkap oleh pasukan dari Apollon yang telah mematai mereka dari awal. Pemimpin pasukan Apollon itu bertanya kepada Patrick tentang bagaimana mereka bisa masuk ke dalam bunker. Patrick pun hanya diam saja. Beralih ke Martin, saat Martin sedang mengumpulkan beberapa makanan, terdengar suara minta tolong yang berasal dari luar bunker. Saat Martin mengeceknya, terdapat Rasmus yang menggendong Patrice yang telah tewas. Martin pun terpaksa mengunci Rasmus dan juga Patrice di sebuah ruangan untuk sementara waktu. Rasmus terus menangis dan meminta tolong kepada Martin, akan tetapi Martin tak memperdulikannya. Di suatu ruangan, Martin merasa bersedih sebab kini dia kehilangan ketiga temannya. Simon berusaha menghibur Martin, namun Martin tak memperdulikan Simon. Beberapa jam kemudian, Simon mengeluarkan adiknya dan menyuruh Rasmus untuk meninggalkan Patrice. Rasmus yang sangat bersedih, dia pun memutuskan untuk pergi dari bunker. Beralih ke Patrick, setelah Patrick mendapatkan siksaan yang begitu menyakitkan, akhirnya Patrick pun mengatakan jika ada seorang wanita bernama Simon yang memiliki akses masuk ke dalam bunker. Patrick menjelaskan jika ayah dari Simon juga bekerja di Apollon seperti mereka. Pemimpin kelompok itu yang bernama Thomas seketika teringat masa lalunya saat dia baru saja menjadi pasukan dari Apollon. Thomas bersama teman-temannya diberikan kapsul aneh yang kemudian menyuruh Thomas dan yang lainnya untuk menelannya. Dari layar komputer, seorang pemimpin dari Apollon mengatakan jika kapsul itu mengandung sesuatu yang membuat mereka tak bisa pergi dari sana. Benar saja, ketika seseorang dari teman Thomas mencoba kabur dari tempat itu, dia pun seketika merasa kejang dan tewas secara menggenaskan. Di lain sisi, Rasmus yang tengah frustasi, dia pun berjalan sendirian dan berencana menyerahkan dirinya ke anggota Apollon. Di dalam bunker, Simon merasa panik sebab adiknya tak berada di tempat itu. Simon pun berniat menyusul Rasmus yang pergi dari bunker. Di suatu tempat, Rasmus akhirnya tertangkap oleh pasukan dari Thomas yang berhasil mendeteksi keberadaan dari Rasmus. Simon yang memperhatikan adiknya dari jauh, dia pun tak bisa berbuat apa-apa sebab dia hanya seorang diri. Rasmus kemudian dibawa oleh Thomas ke salah satu rumah untuk beristirahat. Thomas berkata tentang mengapa Rasmus menangis. Rasmus pun mengatakan jika seseorang yang dicintainya telah tewas. Thomas kembali bertanya bagaimana dia bisa tewas. Rasmus menjawab jika ada seekor anjing yang menjilati wajahnya dan wajah kekasihnya.
Namun, jilatan anjing itu hanya berpengaruh kepada kekasihnya, sedangkan Rasmus dia baik-baik saja. Di dalam bunker, Simon mencoba menghibur Martin dan mengatakan jika dia membutuhkan bantuan dari Martin. Martin tak boleh terlalu berlarut dalam kesedihan. Akhirnya, Martin pun mulai bergerak untuk membantu Simon. Sebelum pergi, Martin bersama Simon dan juga Lea menguburkan Beatrice agar tenang di alam sana. Setelah itu, Martin pun memikirkan rencana untuk menyelamatkan Rasmus. Martin memiliki ide untuk menyandera salah satu pasukan dari Thomas. Dengan begitu, mereka bisa melakukan pertukaran antara pasukan dari Thomas dengan Rasmus. Di dalam rumah, Thomas menganggap jika Rasmus adalah imun yang bisa menciptakan antivirus dari wabah mematikan ini. Sementara itu, Martin dan yang lainnya pun berhasil melakukan rencana mereka. Melalui walkie-talkie, Martin meminta pertukaran kepada Thomas pada esok hari. Keesokan harinya, Thomas berbicara dengan Rasmus tentang apa yang telah dilalui Rasmus dengan yang lainnya. Thomas terlihat tak jahat seperti orang jahat pada umumnya. Kini, hari pertukaran pun telah tiba. Simon menjadi pelaku negosiasi dengan Thomas di pertukaran tersebut. Thomas menjelaskan jika dia tak berniat berbuat jahat kepada Simon. Thomas hanya ingin Rasmus yang dia cari-cari oleh kelompoknya. Simon pun tak memperdulikan ucapan dari Thomas. Jika Thomas macam-macam, Simon akan menyuruh Martin untuk menembaknya. Saat pertukaran telah selesai, Rasmus menyuntikkan dirinya dengan sebuah virus yang mematikan. Virus ini adalah virus yang terkandung di dalam air hujan. Tak disangka, Rasmus pun tak tewas seperti orang yang lainnya. Rasmus malah terlihat baik-baik saja. Thomas yang melihatnya pun seketika merasa takjub dengan Rasmus. Thomas menganggap jika Rasmus benar-benar orang yang dia cari. Kini, kelompok Thomas dan juga Martin pun mulai bekerja sama. Martin juga bertemu dengan Patrick yang menjadi sandera dari Thomas. Thomas mengatakan jika dia harus membawa Rasmus ke markas pusat Apollon. Dengan begitu, antivirus dari wabah mematikan ini akan bisa segera dibuat. Saat akan pergi, salah satu pasukan dari Thomas yang mencium kening dari Rasmus, tiba-tiba dia pun langsung tewas. Thomas pun tak menyadari hal itu. Thomas kemudian mengajak Simon dan yang lainnya untuk pergi ke tempat markas Apollon berada. Di tempat itu, terdapat dinding besar yang menjadi penghalang dengan dunia luar. Saat tiba di markas pusat Apollon berada, Thomas menyuruh mereka semua untuk masuk ke dalam. Tak disangka, dari suatu arah, muncullah Frederick yang langsung menyambut kedua anaknya. Simon yang sangat merindukan ayahnya, dia pun langsung memeluk ayahnya. Namun, ada sedikit hal mencurigakan dari wajah Frederick yang seperti merasa cemas. Di tempat lain, Martin bersama yang lainnya diberikan tempat istirahat di dalam bunker. Martin pun sedikit merasa curiga dengan keadaan di tempat itu. Beralih ke Simon, di sini dia memarahi ayahnya sebab ayahnya tak pernah menemuinya selama 6 tahun. Simon merasa jika ayahnya mungkin sudah tak memperdulikannya. Di dalam bunker, ketika Lea sedang berkeliling di bunker tersebut, dia tak sengaja menemukan baju yang dipakai oleh Jin. Benar saja, saat Lea membuka kamar tidur, terdapat Jin yang ternyata masih hidup. Lea pun merasa sangat senang. Kini,
mereka semua pun bisa kembali berkumpul kembali. Akan tetapi, mereka juga merasa bersedih sebab Beatrice telah tewas lebih dulu. Beberapa saat kemudian, datanglah pegawai dari Apollon yang memberikan Martin dan yang lainnya sebuah kapsul yang cukup aneh. Pegawai dari Apollon itu mengatakan jika kapsul tersebut adalah kapsul penambah vitamin. Tanpa curiga sedikit pun, Martin dengan teman-temannya pun langsung meminumnya. Beralih ke Simon, Frederick dengan wajah cemas berkata pelan jika Frederick tak menemui anaknya karena ada rahasia penting. Seketika, Frederick pun teringat masa lalunya saat dia mengunjungi kedua anaknya saat mereka sedang tidur. Frederick sebenarnya sering mengunjungi kedua anaknya, akan tetapi dia harus bersembunyi-sembunyi karena ada hal yang harus dirahasiakan. Sementara itu, Rasmus yang akan dijadikan objek pembuatan antivirus, dia pun memberontak sebab dia ingin bertemu dengan ayahnya lebih dulu. Di luar ruangan, akhirnya Frederick pun mengakui alasannya tak menemui kedua anaknya. Frederick mengatakan jika Rasmus merupakan objek pertama yang menjadi penyebaran virus. Dengan kata lain, Rasmus adalah imun atau penangkal dari virus yang mewabah ini. Frederick terpaksa menyembunyikan keberadaan anaknya sebab jika Rasmus dijadikan objek pembuatan antivirus, maka dia akan mati. Frederick kemudian menyuruh Simon agar membawa adiknya segera pergi dari markas Apollon. Frederick akan berusaha sekuat mungkin untuk mengeluarkan kedua anaknya. Kembali ke Rasmus, saat Rasmus akan dijadikan objek pembuatan antivirus, dia pun memberontak dan menggigit salah satu dokter dari Apollon. Seketika, dokter itu pun langsung tewas. Saat Frederick menemui Rasmus, dia merasa terkejut dengan apa yang dilihatnya. Frederick kemudian mencoba meneliti Rasmus atau anaknya. Tak disangka, virus yang berada di dalam diri dari Rasmus telah bermutasi. Frederick pun seketika tak percaya dengan kenyataan itu. Dengan terpaksa, Frederick membunyikan alarm darurat untuk mengevakuasi semua orang. Martin yang terkunci di bunker bawah tanah, dia pun berusaha untuk mencari jalan keluar dari sana. Di lain sisi, Frederick dihubungi oleh atasannya atau pemilik Apollon yang menyuruh Frederick untuk menahan Rasmus selagi pemilik Apollon itu tiba di lokasi. Simon yang diberikan perintah oleh ayahnya untuk pergi, dia pun menghubungi Martin agar membuat asap api yang dapat membuat ventilasi oksigen terhambat. Sebab bunker itu bisa terbuka otomatis ketika keadaan oksigen di dalam bunker menipis. Dengan teman-temannya, Martin mencoba membuat api sesuai perintah dari Simon. Dan benar saja, pintu bunker pun terbuka secara otomatis seperti apa yang dikatakan oleh Simon. Saat Simon dan yang lainnya akan pergi, Frederick mencegah mereka untuk membiarkan Rasmus tetap tinggal. Frederick mengancam akan menembak Rasmus jika mereka memaksa untuk pergi. Saat Frederick melepaskan tembakan, Martin pun melindungi Rasmus. Tepat di bagian dadanya, Martin terkena tembakan dari Frederick. Simon berusaha melawan ayahnya dan pergi dari sana. Patrick yang mencuri salah satu mobil berhasil menyelamatkan teman-temannya. Kini, mereka semua pun berniat untuk pergi keluar dinding. Sebab, menurut data yang diketahui oleh Simon, tempat di dalam dinding ini merupakan zona karantina yang terinfeksi oleh virus mematikan. Dan menurut informasi, keadaan di luar dinding terbebas dari virus. Saat tiba di gerbang keluar, Thomas mencegah Simon yang ingin pergi. Thomas memperingatkan Martin agar tak pergi keluar dinding, sebab Martin telah meminum kapsul yang merupakan virus buatan dan akan aktif jika mereka keluar dari dinding. Dengan kata lain, virus ini akan aktif atau menewaskan mereka jika mereka memaksa keluar dari zona karantina. Dengan terpaksa, Simon dan yang lainnya pun memutuskan untuk pergi ke tempat yang lainnya. Walaupun Simon bisa saja keluar dari dinding, dia lebih memilih bersama teman-temannya untuk bertahan hidup. Kini, petualangan baru dari Simon dan teman-temannya pun akan dimulai. Di akhir season yang pertama, diperlihatkan pemimpin dari Apollon yang berdiskusi dengan para kelompok elit jika virus mematikan ini memang sengaja dibuat. Pemimpin dari Apollon membuat virus ini yang bertujuan sebagai senjata biologis. Namun, senjata virus ini akan lebih optimal jika terbuat juga antivirusnya.
dan Rasmuslah yang menjadi incaran mereka. Kemudian season yang pertama pun berakhir. Demikianlah pembahasan pada season yang pertama. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dan untuk lanjutan season yang keduanya, silakan tunggu di konten berikutnya.